Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman, saya katakan begini, sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar, ya silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji, dari pihak manapun, silahkan uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu gitu. Ya, saya cek kemudian di Indonesia nggak ditemukan materinya. Ini hanya ada di 2 tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktikkan. Ada gejala-gejala yang serupa pernah ditangani Nabi dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Ya, itu ternyata saya cek sudah masuk jurnal, Prof sekalian. Ini materinya udah ada di jurnal. Ya, jurnal-jurnal ilmiah internasional. Saya ada beberapa jurnal nih yang sudah ada, ya. Tapi saya mohon maaf saya belum bisa zoom ya nanti. Maksud saya nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata khasiat-khasiat ini herbal ini, tapi belum ada kesadaran bahwa ini bisa mengatasi persoalan yang tengah kita hadapi saat ini di pandemi COVID. Ya, saya keluarkan itu, saya lacak hadisnya dari sejak 18 Maret saya usahakan, saya dapatkan dari sahabat kami karena ini hanya dapatkan di 2 tempat di dunia, ya. Di Himalaya dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian dan itu alhamdulillah ada. Saya cobakan, ya kita treatment beberapa teman-teman yang isolasi mandiri ya, karena di rumah sakit kan tidak mungkin karena protokol kesehatan. Tapi menariknya kalau ada izin dari keluarga untuk kepentingan pribadi, boleh jadi pendamping suplemen. Kami 6 bulan coba ujikan itu sampai dengan sekarang rekornya 100%. Hanya 3 hari paling lama. Ya. Yang terkait dengan COVID ini, saya tidak mengatakan obat ya. Kalau enggak besok nanti saya diundang. jadi saya katakan ini ada pendampingan prophetic healing. Kemudian saya sempat share juga Zoom dengan beberapa 9 direktur rumah sakit. Kita berikan bantuan juga itu dengan skala yang sangat terbatas. Dan menariknya, saya coba pesan itu 1 kali lewat online. Ya ingin tahu gitu kan, ada dilacak. Ini sudah di produk internasional, tapi dengan arah pengobatan tertentu, bukan ke COVID. Ya, bukan gejala-gejala ini, dan belum tahu kalau ternyata itu bisa untuk gejala yang dimaksudkan. Jadi kalau kita pesan pun ada, cuma kualitasnya belum tentu sama karena ada 15 spesiesnya, 15 spesies. Nah, saya coba pesan, ya saya minta staff saya pesan, coba saya pengen tahu nyampe nggak ke kita barangnya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Begitu saya pesannya lewat ke Himalaya, ternyata barang yang datang ke kami harus masuk dulu ke Cina, dan ketika saya terima di Indonesia, addressnya, alamatnya dari Wuhan. Anda bisa bayangkan? Bagaimana bisa kontrol terhadap itu pun mulai ada kesadaran, dan di beberapa tempat sekarang mulai ada kesadaran untuk itu. Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman, saya katakan begini, sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar, ya silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji, dari pihak manapun, silahkan uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja. Ya, jadi saya juga challenge teman-teman yang di Unhas, nanti boleh timnya main ke sini. Anda boleh analisis, saya serahkan nanti jurnal-jurnalnya, dipelajari dan sebagainya, hadis-hadisnya, tapi infonya kami sudah 6 bulan melakukan treatment dengan pendekatan prophetic healing ini, dan hatinya 100% sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, termasuk kemarin yang di media-media yang diinfokan kolega-kolega pejabat-pejabat, ada yang kami support itu, dan mereka menginfokan juga sangat luar biasa. Ini bisa juga untuk diabetes, bisa. Kemudian kemarin ada yang kompleks antara diabetes dengan liver, dia menggunakan medis, ya medis belum ada pengaruh, mungkin belum cocok saja, mohon izin, ya. Lalu coba kami support dengan itu, dia selesaikan medisnya, dia tidak minum dulu, dia konsumsi itu, kami berikan, karena ini hanya 2 pekan, hanya boleh dikonsumsi dalam 2 pekan, kemudian selesai, 1 pekan baru nyambung kembali. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari, terjadi pemulihan yang sangat luar biasa, dia sudah bisa ke masjid, sudah beraktivitas, dan sudah normal kembali. Saya ingin katakan begini, betapa ini rahmat untuk kita dalam aspek muamalah. Kita bisa terbuka,
bangsa kita bisa lebih kreatif, bikin APD, bikin peluang, bikin macam-macam. Semua sifat makro dalam bernegara itu bisa kita dudukan di sini. Yuk, dari segi ekonomi apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari sini? Jangan dikeluhkan semua. Ya, dari segi ibadah sudah selesai tadi. Ya, dari segi kehidupan sosial seperti apa? Ada banyak hikmah yang bisa kita gali. Silaturahim, penguatan di keluarga, ya, penguatan di kampus dan sebagainya. Oke, sekarang kita kembali. Apa itu syifa? Syifa sering diterjemahkan dengan obat. Ya, penawar. Syifa sesungguhnya punya arti yang lebih luas. Ya, obat itu di dalam Al-Quran, bahasa diksi Al-Quran, juga hadis, bahkan standar bahasa Arab biasa, itu setidaknya punya dua, ya, diksi dari dua kasus yang terjadi. Ya. Satu begini, jika penyakit ya, yang butuh obat, penyakitnya itu berupa penyakit fisik saja, secara fisikal. Misal, saya katakan misalnya sakit gigi, fisik ya, fisik saya yang kena. Kemudian sakit perut, sakit kepala. Itu penyakitnya disebut dengan daun. Daun. Oke? Penawarnya, obatnya disebut dengan dawaun. Ini. Baik kan? Ya. Karena itu ada kalimat begini yang disandarkan pada Nabi SAW, likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit fisik itu mesti punya keyakinan pasti ada obatnya. Jelas ya? Nah, yang kedua, ada jenis penyakit terkait dengan fisik juga, tapi sudah melewati batas-batas dawa. Jadi ini menggunakan obat medis standar, ya, ini susah. Bahkan sebagian mengatakan, dokter mengatakan, wah ini nggak bisa nih, udah give up gitu kan? It's impossible, ini nggak mungkin, ya. Jadi sudah give up di sini, ini udah nggak memungkinkan. Nah, atau yang kedua, penyakitnya tidak terkait dengan fisik secara langsung, tapi ada yang terkait dengan aspek-aspek psikal, ya, secara psikologis, penyakit hati. Iri hati, dengki, dan dendam. Dan itu juga berpengaruh kepada fisik, tapi sudah melampaui batas fisik. Orang iri hati kan fisiknya terganggu, kayak enak makan, kan? Ya, pusing, tidur, bahkan tidur pun masih nggak enak, ngigonya juga masih dengki juga, gara-gara kamu nih tidur. masih keluar kalimat itu, ya, nggak enak kan? Dan nggak mungkin berobat mencari dawa, nggak mungkin. Ya, silahkan cek ke rumah sakit, ada poli dendam. Poli iri hati, nggak mungkin, ya. Yang ada poli gigi, poli mata, kan? Ya, poli iri hati, poli dendam, nggak ada. Poligami nggak ada di rumah sakit. Anda nggak mungkin menemukan itu, ya. Nah, maka penyakit yang lebih lekat kepada aspek non fisik itu seringkali diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata marad, namanya maradun, ya, penyakit hati. Karena itu ketika Allah menyifati orang munafik yang hatinya bermasalah, Allah tidak menyebutkan kata daun, tapi menyebutkan kata marad. Silahkan cek di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati yang di sini bukan hati fisik, ya. Ya, tapi sumber kehidupan kita yang ditetapkan oleh roh. Nanti ketika fisik itu mulai sempurna selama 4 bulan jadi mudghah. Jadi kan ada 3 tahapan seperti kita ketahui, ya. Dari mulai di Al-Arba'in, kalau kita baca Al-Arba'in, Al-Imam An-Nawawi, hadis nomor yang keempat, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari pertama, ya, itu baru berbentuk penyatuan, perpaduan antara spermatozoa dengan ovum, thumma yakunu alaihi 'alaqah, kemudian misla dzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk zigot yang telah menempel di dinding rahim, thumma yakunu misla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, daging keratan. Bahkan sudah jadi bahasa sekarang, ya, di masa bahasan janin, ya, di kurikulum kedokteran saya lihat redaksinya sama, mudghah, ya. Nah, dalam fase ini kemudian ditiupkan roh, ya, wa yursalu alaihimul malak, alaihil malak, dan diutus malaikat, wa yu'maru bi katbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, saat ditiupkan roh ini, itu terjadi kemudian penyatuan antara fisik dengan roh. Itu ada di Quran surah ke-15, ya, ayat ke-28. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masdun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh masuk ke dalam jasad seseorang,
ya ke dalam fisik seseorang, ketika sudah masuk dia bisa bernafas kan, ada kehidupan, unsur kehidupan. Karena itu nafas terambil dari bahasa Al-Quran. Jadi begitu kemudian sudah masuk roh ke dalam jiwa, menjadi nafas namanya, berubah dari roh jadi nafas. Ya, maka dia membawa dua potensi. Ya, ada fujur, ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jelas ya? Maka wa nafsi wa ma sawwaha, jika roh sudah masuk ke dalam jiwa jadi nafas, dan disitulah manusia bisa bernafas. Tapi jangan lupa dia membawa dua potensi, ada potensi kebaikan, takwa, ada katalis kebaikan. Saya tidak mengatakan yang buruk, itu katalisnya, jadi lawannya langsung, yaitu jujur lawannya dusta, ya, marah lawannya sabar. Yang sabar itu takwa, jujur itu takwa. Yang marah, yang sombong, yang bohong itu namanya fujur, itu katalisnya. Di Allah menciptakan sifat marah bukan ingin membuat Anda pemarah, tapi ingin kemudian memacu supaya yang sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana bisa ada sabar? Itu cara membacanya. Nah, di sini terjadi pergolakan. Ya. Apa kaitannya dengan ini? Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sifat takwanya dan tidak menjadikan sifat fujurnya sebagai katalis, tapi diikuti menjadi dominan, maka jadi penyakit di hatinya. Itu yang disebutkan dengan marad namanya. Ya, itulah yang memunculkan penyakit ria, pamer, gitu kan? Sum'ah, ingin didengar orang, sombong turunannya, ya, kemudian dendam dan sebagainya. Ini marad. Marad ini dan penyakit yang sudah melewati batas fisik, kalaupun terkait dengan fisik, nggak ada obatnya dari dawa. Yang ada hanya syifa. Syifa. Maka jika ada orang tertentu yang terkena penyakit fisik yang sudah di luar batas dawa, yang medis misalnya udah nggak bisa nih, ini nggak mungkin, maka beralihlah dari dawa ke syifa. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diuji dengan penyakit, Allah contohkan langsung supaya kita bisa meniru. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi diuji dengan penyakit? Ya, supaya memohon kepada Allah. Jadi kan Nabi Ayub kan divonis dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang sebelum beliau, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yang paling menarik apa yang dilakukan? Ketika semua mengatakan nggak mungkin, lalu turun kemudian gambaran dari Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah loh, bukan dhamma, bukan kasrah. Ya, fathah itu menunjukkan sesuatu di masa lalu untuk dibuka bagi orang di masa depan. Ya, fataha itu dibuka. Itu ilmu lughahnya. Saya spesialisasi di bahasa Arab. Jadi di antara makna itu fathah, kenapa ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, itu ada maknanya. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub di masa lalu sebagai inspirasi untuk orang di masa depan. Idnada rabbahu anni masanni yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai meninggalkan opini manusia dan mulai kembali kepada Allah dengan sangat kuat untuk spesifik memohon kesembuhannya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya. Untuk ibadah, itu poinnya. Untuk ibadah. Jadi ternyata kalau ingin disembuhkan dengan cepat, arahkan kesembuhan itu untuk niat kita beribadah. Kalau cuma pengen sembuh saja, jangankan Anda yang belum beriman pun kalau sakit pengen sembuh. Terus Anda tujuannya apa dari kesembuhan itu? Kalau cuma pengen minta dunia, apa dengan sakit belum cukup menjadikan Anda ingat Allah? Maka arahkan permohonan itu untuk kesembuhan supaya punya niat ibadah. Ya Allah, saya pengen sholat lagi. Ya Allah, saya pengen ke masjid lagi, pengen tahajud lagi. Mohon ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya tahajud, saya pengen sholat lagi. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang Maha Penyayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu kalimat itu muncul dengan penuh kekuatan, keyakinan, visi yang benar, memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, lembut, ya, terasa ke dalam jiwa, maka jawabannya tidak menunggu lama. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Kami langsung sembuhkan penyakitnya. Kami singkapkan semua rasa sakitnya. Kami kembalikan semua yang dia rasakan rugi. Biaya obatnya diganti dengan rezeki yang lain, kesulitannya dihilangkan, datangkan dengan yang lebih baik. Dan yang paling dahsyat, lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Kami jadikan inspirasi, pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang diuji dengan penyakit yang serupa, maka amalkan amalan Ayub untuk mencari syifa. Ya, maka ini ikhtiarnya. Termasuk syifa, bisa mengobati penyakit hati. Nah, lalu sekarang apa terapannya? Karena disebutkan ada ayat-ayat Quran berfokus sebagai syifa. Ya, ini yang digunakan sebagai zikir diantaranya. Apa itu? Tadi saya sampaikan Al-Fatihah. Ya, itu lengkap. Al-Fatihah itu disebut syafiyah. Surah syafiyah, surat penyembuh. Silahkan Anda buka semua kitab tafsir. Di antara fadilah surah Al-Fatihah, kisah pertamanya adalah kisah seorang kepala suku di Arab yang digigit kalajengking. Bayangkan, kalajengking Arab pada saat itu. Ya, dan sudah kena racun dan sulit. Orang semua sudah give up, ini nggak mungkin.
Ya, apa yang terjadi? Ditemukan sahabat Nabi secara singkat diketahui, ditanya ada yang bisa menyembuhkan, mereka berkata Allah yang menyembuhkan, tapi kami bisa berikhtiar. Dipanggil mereka, dibacakan Al-Fatihah sekali bacaan, tanpa diulang-ulang, tanpa pakai alat-alat tertentu, tiba-tiba syufia, disembuhkan sampai diberikan hadiah berupa beberapa kambing. Tapi mereka, mohon maaf izin, Ibu Rektor dan sebagainya, mereka khawatir jadi gratifikasi. Dibawalah kambing itu kepada Nabi, disampaikan, boleh nggak makan dari sini? Jawab Nabinya apa? Dari mana kalian tahu kalau surat itu bisa berfungsi menyembuhkan? Al-Fatihah. Tapi gimana cara baca Al-Fatihahnya? Karena dulu orang sekali baca sembuh, sekarang orang 1000 kali malah nambah penyakit. Apa yang salah? Nah, berarti nanti ada terapan lagi ilmu yang lain, kan? Nanti ada surah ke-26, Asy-Syu'ara ayat 80, itu zikirnya Nabi Ibrahim. Biasanya saya praktekkan ini, ya termasuk dengan kawan-kawan, saya suka sampaikan kalau ada yang dirasa-rasa sambil dipegang, sambil kembalikan kepada Allah, baca wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan, nggak mungkin dititipi penyakit kalau nggak ada hikmah di balik itu. Bisa pernah saya amalkan saat diundang saya ke Kalimantan untuk ceramah, tiba-tiba ceramahnya ba'da maghrib, sore hilang suara. Hilang. Sama sekali nggak ada. Ya begitu sholat, ya kita sama amalkan tadi dengan penuh keyakinan, minta ikhtiar juga pakai fresh care gini, tapi kita minta ya Allah, ya wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Nggak mungkin ditugaskan kalau Allah nggak berikan perangkatnya, pasti diberikan. Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu ngimamin maghrib, suara keluar serak-serak basah. Begitu tausiah keluar sempurna. Ba'da isya nyambung keluar sempurna. Habis ceramah hilang lagi suara. Hilang lagi suaranya, supaya disuruh istirahat, gak banyak nanya orang gitu kan. Tapi itu menarik. Dan puncaknya tadi, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Tergantung kasusnya. Kalau di kasusnya misalnya kasus mohon maaf ya terkait dengan kehamilan, nanti ada lagi yang lain ayat-ayatnya ya. Misal di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, nanti di Quran surah ke-19 menjelang persalinan dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26, nanti di Quran pas kalau sudah berkembang janinnya, ada di Quran surah ke-7 misalnya ayat 189 dengan doanya dan turunan lainnya. Bahkan bisa diamati teman-teman yang di SPOG misalnya atau di kebidanan, ada nanti ayat-ayat spesifik. Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minunnya ya ayat 11 sampai 13 itu lengkap sekali. Kita bisa gali sampai ke situ. Itu yang kita maksudkan syifa. Jadi keluarkan ayat-ayatnya, tapi bukan sekedar dibaca, dalami isinya sehingga paham apa yang harus dilakukan. Karena di sini nanti ada konsep ikhtiar juga. Ikhtiarnya bagaimana, ya secara medisnya seperti apa, dan pertolongan kepada Allahnya bagaimana. Terakhir Nabi pernah datangi seseorang, dia minta disembuhkan. Ya Allah, ya Rasulullah, si fulan sakit, tolong sembuhkan. Kata Nabi, idzhab ila tabib, pergi ke dokter. Kata orang ini, Anda kan Nabi, tinggal berdoa disembuhkan. Jawab Nabi sangat elegan. Pertanyaan orang ini bagus, Anda Nabi, berdoa dikabulkan, pasti. Tapi jawab Nabi sungguh elegan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi Nabi ingin memberikan satu isyarat, Anda tetap ikhtiar. Karena tidak selamanya Nabi akan hidup. Ya, karena itu dokter-dokter mesti belajar. Saya menambahkan dokter-dokter yang bisa belajar dari Quran juga. Saya mengharapkan nanti ada dokter mata yang hafal, ya, misalnya ayat-ayat tentang doa, ayat tentang mata, ya, riset tentang ayat-ayat mata, hadis-hadisnya apa, sehingga Anda bisa menerapkan resep-resep yang indah. Ya, waduh, kenapa nih dok, mata saya nih nggak bisa dikontrol nih, sakit. Kenapa? Saya kalau ngelihat tetangga beli kulkas sakit, kan nggak bisa dikasih obat tuh ya. Anda bisa kasih resep Quran surat sekian, ayat sekian, sekian. Nah, itu yang banyak kejadian sekarang. Ya, orang matanya sehat tapi tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik orang